Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freira Nasifa dengan NIM 23060389. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di sini saya akan membuat video edukatif dengan tema penerapan konsep perbedaan individu dalam belajar dalam praktik pembelajaran. Jangan lupa simak videonya ya. Pernah nggak sih kalian melihat anak yang akan lebih paham belajarnya ketika melihat gambar atau video? Atau mungkin kalian merasa diri kalian sendiri akan jauh lebih paham ketika belajar dengan gambar atau video? Sementara teman kalian lebih paham belajar ketika membaca atau mendengar penjelasan guru? Nah, itu bukan karena salah satu dari kalian pintar, melainkan setiap individu memiliki cara belajarnya masing-masing. Nah, dalam dunia pendidikan, hal ini dikenal dengan istilah perbedaan individu dalam belajar. Sebuah konsep penting dalam psikologi pendidikan yang membantu kita memahami bahwa setiap anak itu unik. Nah, kira-kira apa ya faktor penyebab perbedaan gaya belajar dalam setiap anak? Perbedaan individu dalam belajar berarti setiap anak memiliki karakter, potensi, dan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang lebih cepat memahami atau bahkan ada yang lebih lama dalam memahami, dan itu semua adalah normal. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis seperti kesehatan, usia, dan perkembangan otak. Yang kedua ada faktor psikologis seperti bakat, minat, motivasi, dan karakter. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan seperti dukungan keluarga, teman sebaya, dan cara guru mengajar. Semua faktor ini membentuk cara unik setiap peserta didik dalam belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Nah, ada beberapa teori psikologi pendidikan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami gaya belajar setiap individu ini. Yang pertama ada teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan manusia itu beragam, bukan cuma kemampuan logis atau bahasa, ada yang cerdasnya secara musikal, ada yang visual, ada yang kinestetik, bahkan spiritual. Maka cara terbaik untuk belajar juga berbeda-beda. Nah, yang kedua ada teori gaya belajar dari Fleming. Fleming menyatakan ada 3 gaya belajar setiap individu. Yang pertama ada tipe visual, auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Tipe visual lebih suka belajar dengan gambar, warna, dan diagram, sedangkan tipe auditory lebih mudah paham saat mendengarkan penjelasan atau berdiskusi. Sedangkan tipe kinestetik belajar paling efektifnya dengan lewat praktik atau dengan pengalaman nyata. Nah, yang terakhir ada teori humanistik dari Carl Rogers. Teori ini menekankan bahwa setiap anak adalah individu yang berharga, punya potensi dan perlu dihargai keunikannya. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam praktiknya, konsep ini bisa diterapkan di sekolah dan di rumah. Misalnya, guru bisa memberikan variasi metode belajar seperti menggunakan gambar, video, diskusi kelompok, atau permainan edukatif. Di rumah, orang tua bisa mendukung anak dengan mengenali gaya belajarnya. Kalau anak suka bergerak, izinkan dia belajar sambil praktik. Kalau dia suka mendengar, bantu dengan cerita atau lagu edukatif. Dengan begitu, anak akan lebih termotivasi dan merasa belajar itu menyenangkan. Jadi, perbedaan individu dalam belajar bukanlah suatu masalah yang harus dihilangkan, melainkan suatu potensi yang harus dihargai. Setiap anak memiliki cara, kecepatan, dan gaya belajarnya masing-masing, dan mereka bisa berhasil dengan caranya masing-masing juga. Karena belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mau terus berkembang. Yuk pahami perbedaan dan tumbuh bersama. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pemahaman. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.